Di dalam aula latihan bela diri yang ramai, Su Hong berlatih tanding secara agresif dengan rekannya. Setelah saling melancarkan rentetan pukulan berat, rekannya mengusap lengannya yang memar, menyadari bahwa So Hong akhirnya mencapai tingkat penguasaan halus dari jurus Vajra. Tahap ketiga dari 5 tahap seni bela diri, penguasaan dasar, mahir, halus, pencapaian besar, dan penyempurnaan sempurna. Dia memuji keterampilan So Hong yang tak tertandingi di kelas sebelum menyatakan dia kelelahan, mengemasi tasnya, dan pulang untuk makan. Tak lama setelah itu, Guru Le mendekati Su Hong, mengingatkannya bahwa biaya pendaftaran 30.000 yuan untuk ujian ilmu bela diri akan jatuh tempo pada hari Senin depan. Memohon beberapa hari lagi, Su Hong mendapat penolakan yang simpatik namun tegas. Aturan sekolah tidak bisa dilanggar. Frustrasi, Su Hong dengan geram meninju udara, dihantui oleh biaya yang sangat besar itu. Dia tinggal bersama bibi dan pamannya sejak kehilangan orang tuanya dalam bencana monster pada usia 3 tahun. Menyadari bakatnya, keluarga angkatnya mendukung penuh pelatihan bela dirinya, sebuah profesi yang sangat menguntungkan di era berbahaya ini. Namun, Su Hong merasakan rasa bersalah yang mendalam, mengetahui ambisinya hanya membuat kehidupan sehari-hari mereka lebih sulit. Berdiri di luar pintu apartemennya malam itu, dia mendengar bibi dan pamannya mendiskusikan keuangan mereka yang genting. Pamannya menawarkan untuk berhenti minum obat demi menghemat uang, pengorbanan yang ditolak keras oleh bibinya, yang menawarkan untuk mengambil pekerjaan kedua demi membayar pendaftaran So Hong. Menyembunyikan kesedihannya, So Hong memasuki apartemen, menolak tawaran makan malam dengan alasan kelelahan dan masuk ke kamarnya. Berbaring dalam kegelapan, dia bertekad untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, agar keluarganya tidak perlu menderita. Dia hanya tahu satu tempat untuk mendapatkan puluhan ribu yuan hanya dalam beberapa hari. Keesokan harinya, So Hong memasuki arena pertarungan bawah tanah dengan menyamar menggunakan topeng Minotaur. Seorang pembawa acara yang lantang memperkenalkannya kepada penonton yang riuh, menjelaskan bahwa 4 kemenangan berturut-turut akan memberinya hadiah 60.000 yuan. Didesak oleh pembawa acara untuk memanaskan suasana, Su Hong dengan sombong menyatakan dirinya tak terkalahkan di hadapan penonton, memicu gelombang hinaan dan ancaman kematian. Tidak gentar dengan niat membunuh yang kuat, Su Hong menghadapi lawan pertamanya. Dia dengan cepat menganalisis kuda-kuda pria itu yang tidak stabil, dengan mudah menghindari serangan sebelum menjatuhkannya dengan satu dorongan telapak tangan yang menghancurkan. Lawan keduanya dengan percaya diri menantangnya selanjutnya. Menguji kekuatan tinju berliannya, Su Hong beradu langsung dengan serangan pria itu. Menyadari pukulan lawan lebih lemah dan membuat bagian tengah tubuhnya terbuka, Su Hong mendaratkan pukulan brutal ke tubuh yang langsung mengakhiri pertandingan. Setelah pembawa acara mengumumkan kemenangan ketiga So Hong, seorang bos kaya yang menonton dari ruang VIP memuji kekuatan luar biasa sang pemula. Melihat peluang sempurna untuk mengatur pertandingan, bos itu memerintahkan bawahannya bernama White Fox untuk merekrut anak itu, secara eksplisit memperingatkannya untuk tidak mengungkapkan statusnya sebagai seorang pejuang sejati. Su Hong bersiap untuk pertandingan terakhirnya, yakin dia hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mendapatkan hadiahnya. Penonton terkejut saat White Fox memasuki ring, bergosip bahwa itu curang bagi seorang kuasi warrior untuk bertarung di tingkat ini. Menyadari perbedaan kesulitan, So Hong memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya pada gerakan pertamanya. Namun, saat dia melancarkan serangan berat, White Fox dengan santai menangkisnya. Su Hong panik, menyadari kekuatan lawannya jauh melebihi seorang kuasi warrior. White Fox adalah seorang pejuang sejati yang sengaja menekan energinya. Melepaskan tinju kilat guntur, White Fox memukul Su Hong dengan kekuatan yang menakutkan. Saat penonton menyoraki teknik mematikan itu, White Fox tanpa henti menghajar Su Hong, mengejek perjuangan defensifnya dan menuntutnya untuk melawan. Putus asa dan mulai kehilangan kesadaran, Su Hong ambruk ke matras. Menginjak kepala petarung yang jatuh itu, White Fox dengan sombong menyatakan bahwa Su Hong tidak akan melihat 1 sen pun dari uang hadiah itu. Sebagai gantinya, dia menawarkan uang tunai dengan imbalan kerjasama Su Hong dalam mengatur pertandingan di masa depan untuk bosnya. Su Hong dengan menantang menolak tawaran tak tahu malu itu, mempertanyakan bagaimana mereka bisa menyebut diri mereka seniman bela diri dengan nada permusuhan. White Fox memperingatkan bahwa harga penolakan itu tak tertahankan dan menerjang maju dengan serangan yang dimaksudkan untuk melumpuhkannya secara permanen. Berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh jatuh di sini, So Hong memikirkan bibi dan pamannya. Menolak membiarkan pengorbanan mereka selama bertahun-tahun sia-sia atau menerima masa depan yang begitu kelam, dia memaksa dirinya untuk kembali berdiri. Tubuhnya tiba-tiba diselimuti aura ledakan yang mengepul saat antarmuka sistem holografik biru misterius muncul di hadapannya. Ditanya apa yang rela dia berikan untuk keluarga dan keyakinannya, Su Hong berteriak bahwa dia akan memberikan segalanya.
Meneriakkan kesediaannya yang mutlak untuk mengorbankan segalanya, So-hong tiba-tiba dimandikan dalam cahaya keemasan oleh entitas bercahaya raksasa. Makhluk misterius itu memberinya kesempatan, memunculkan antarmuka holografik emas yang menampilkan statistik fisik, keterampilan bela diri, dan misi baru. Klon putih bercahaya dari dirinya muncul dan segera mulai melakukan teknik utamanya, jurus Vajra. Dengan kesempurnaan seperti buku teks, bersemangat untuk belajar dari model yang sempurna itu. So-hong secara aktif berlatih tanding dengan klon tersebut. Meskipun menahan pukulan berat, dia menyaksikan dengan takjub saat kemahiran bela dirinya meningkat pesat di panel sistem. Setelah akhirnya menguasai teknik itu, So-hong yang kelelahan berlutut, berterima kasih pada sistem, dan menerima perintah untuk kembali ke dunia nyata. Dia dengan mulus muncul kembali di arena bawah tanah, tepat di tengah pertandingannya melawan White Fox. Saat petarung korup itu melancarkan serangan akhir yang seharusnya tak terhindarkan, So-hong yang tiba-tiba tenang menganggap serangan itu terlalu lambat. Dia dengan mudah menghindar dan memberikan pukulan balasan yang menghancurkan yang langsung memecahkan topeng White Fox. Berdiri sebagai pemenang di atas pejuang yang tak sadarkan diri sementara penonton menyaksikan dalam keheningan yang tercengang, So-hong dengan tegas menuntut uang hadiahnya. Pembawa acara yang bingung dengan cepat pulih dan secara resmi memberikan hadiah utama 60.000 yuan kepada petarung bertopeng Minotaur. Mengamati dari ruang VIP, bos arena yang kaya itu terkejut bahwa seorang murid bela diri biasa telah menguasai jurus Vajra hingga tingkat mahir. Dia segera memerintahkan bawahannya yang berjas untuk melacak pemenang dan mengungkap identitas aslinya. Namun, saat kedua pria itu menyisir gang gelap dengan frustrasi, mereka sama sekali tidak menyadari So-hong melayang secara horizontal tinggi di atas mereka di antara dinding sempit, diam-diam mengejek upaya pelacakan mereka. 1 jam kemudian, So-hong duduk di meja makan apartemennya, menyajikan setumpuk besar uang tunai kepada bibi dan pamannya yang sangat terkejut. Ketika pamannya bertanya apakah dia merampok bank, So-hong dengan tenang menggenggam tangan mereka dan berbohong, mengklaim bahwa guru dojonya yang biasanya pelit telah memutuskan untuk mensponsori studinya karena bakatnya yang luar biasa. Diyakinkan oleh sikap percaya dirinya, keluarganya menyatakan kepercayaan dan kebanggaan mendalam mereka pada masa depannya yang menjanjikan. Kembali ke atap apartemen, So-hong duduk sendirian di bawah langit malam, sangat lega karena sewa dan biaya pengobatan keluarganya akhirnya teratasi. Mengakui sistem ajaib yang mengubah bahaya menjadi keselamatan, dia meninjau antarmukanya dan melihat mata uang yang tidak terpakai bernama nilai bela diri yang diperoleh dengan mengalahkan lawan tingkat lebih tinggi. Mengetahui bahwa poin ini dapat digunakan untuk meningkatkan statistik dasar, dia mengalokasikan sisa saldonya ke vitalitasnya. Seketika, luka-luka arenanya menutup dan tubuhnya melonjak dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Menyadari skor vitalitasnya baru saja mencapai ambang batas kuasi martial artist, dia merasakan cadangan kekuatan tak terbatas dan melompat cepat melintasi atap-atap kota untuk mencari tempat menguji batas kemampuannya. So-hong pergi ke lapangan latihan SMA nomor 1 Star City dengan gagasan untuk menguji kekuatannya pada alat penguji kekuatan tingkat 1. Dia mengisi pukulannya, mengeluarkan 70% dari kekuatannya. Dia menghantamkan pukulannya ke mesin, menghancurkannya. So-hong meratapi kualitas mesin yang buruk dan berharap dia tidak akan disuruh membayarnya. Terbangun oleh suara kehancuran yang keras, seorang penjaga keamanan berpakaian piyama yang marah bergegas ke peralatan yang rusak. Sama sekali tidak menyadari keterlibatan So-hong, pria tua itu secara keliru menyalahkan kerusakan pada 2 siswa terkenal lainnya. Dengan marah bersumpah untuk mendidik mereka dengan benar begitu semester sekolah dimulai. Di dalam gimnasium SEMA nomor 1 Star City, para siswa bergosip tentang jenius top sekolah, Chen Shan, yang dipukuli setelah disalahkan atas rusaknya alat uji tempur malam sebelumnya. Kepala sekolah dengan cepat menenangkan pertemuan, memperkenalkan pejuang tingkat 3 Chen Tian sebagai instruktur tamu untuk mengajarkan seni bela diri peringkat C yang disebut tinju kilat guntur. Mengenali teknik mengerikan dari pertarungannya dengan White Fox, So-hong bertekad untuk memanfaatkan sepenuhnya kesempatan langka ini. Chen Tian menjelaskan bahwa penguasaan seni ini diukur dengan jumlah dentuman guntur yang dihasilkan dengan 1 pukulan, mulai dari 1 dentuman untuk pemula hingga 9 dentuman pada penyempurnaan sempurna. Setelah melewatkan basa-basi dan mendemonstrasikan urutannya 10 kali, para siswa dibiarkan berlatih. Beberapa jam kemudian, kelas yang kelelahan itu hanya membuat sedikit kemajuan. Sementara Chen Shan berhasil menghasilkan 1 dentuman guntur, mendapatkan pujian kepala sekolah, tetapi cemoohan meremehkan dari Chen Tian. So-hong terlihat tidak ada di tempatnya di lantai gimnasium. Berjalan di luar gedung, Chen Tian dan kepala sekolah tiba-tiba dikejutkan oleh benturan yang menggelegar. Di kejauhan, mereka melihat seorang siswa anonim berseragam sekolah berlatih sendirian.
Dengan kengerian dan kekaguman yang luar biasa, siswa itu melepaskan tinju kilat guntur 9 dentuman yang sempurna, menandakan penyempurnaan yang sempurna. Menyaksikan penguasaan yang mustahil ini memicu pencerahan mendadak bagi Chen Tian, langsung memecahkan kebuntuan bela dirinya untuk mencapai pukulan 8 dentuman. Putus asa untuk mengidentifikasi si jenius, kedua pria itu bergegas melintasi kampus, tetapi So Hong sudah menghilang. Berjalan-jalan di jalanan kota, So Hong yang kelelahan meninjau antarmuka sistemnya. Menyadari dia sekarang membutuhkan poin dao bela diri untuk maju ke alam pejuang, dia bertanya-tanya apakah pertandingan latihan biasa bisa memberikannya alih-alih pertempuran hidup dan mati. Setibanya di tempat kerjanya, Dojo Guntur amarah, Su Hong mengamati kelas tombak bersama seorang rekan kerja. Pelajaran terganggu ketika seorang murid berambut ungu yang agresif bernama Lian dengan kasar menendang teman sekelasnya ke lantai, dengan sombong mengeluhkan kualitas pengajaran mereka. Saat Lian melancarkan serangan lain, Su Hong mencegat tinjunya, dengan sopan memintanya untuk berhenti pada kontak ringan. Merasa terhina, Lian menantangnya untuk bertanding di ring dan Su Hong dengan tenang setuju untuk meladeninya. Konfrontasi berhenti ketika instruktur sombong Lian memasuki aula. Mengumumkan ini adalah hari terakhirnya mengajar teknik tombak lautan amarah. Instruktur itu melakukan satu demonstrasi yang sangat cepat. Mencibir bahwa kelas yang tidak berguna ini tidak akan bisa mempelajarinya, dia langsung pergi, meninggalkan para siswa mengeluh tentang penipuan itu. Namun, hanya mengandalkan pemahamannya yang ditingkatkan, Su Hong secara mental menginternalisasi gerakan inti, menyamakannya dengan naga banjir yang menyelam ke dalam ombak tak berujung. Mengambil tombak, dia dengan sempurna melakukan jurus itu, senjatanya segera melonjak dengan aura air yang terlihat. Kembali ke aula, Lian tertarik dengan pertunjukan itu. Ingin menguji apakah Su Hong adalah jenius sejati, murid sombong itu menantangnya untuk berlatih tanding. Mengabaikan peringatan rekan kerjanya tentang kekuatan sejati Lian, Su Hong dengan sopan meminta bimbingan dan menyiapkan senjatanya. Melompat ke depan, Lian mengeluarkan teknik tombak lautan amarah pada tingkat penguasaan halus. Tanpa gentar, Su Hong dengan mudah menangkis serangan berat dan agresif itu menggunakan tingkat mahir dari teknik yang sama persis. Membuat murid sombong itu menatap dengan sangat terkejut. Su Hong dengan mudah menghancurkan senjata Lian, mengalahkan murid sombong itu menggunakan tingkat mahir dari teknik tombak lautan amarah. Antarmuka sistem segera memberi So Hong 35 poin bela diri karena mengalahkan lawan tingkat lebih tinggi, membuatnya sadar dia bisa mengumpulkan poin dengan aman melalui latih tanding biasa. Hancur oleh kekalahan yang mustahil dan mempertanyakan latihan kerasnya selama bertahun-tahun, Lian benar-benar kehilangan kendali, melancarkan serangan tangan kosong yang panik ke wajah Su Hong. Su Hong hanya menatap pukulan itu dengan santai sebelum seorang senior turun tangan, menampar wajah muridnya karena sikapnya yang tidak sportif. Instruktur itu meminta maaf kepada So Hong atas kurangnya disiplin. Diam-diam terkejut dengan kecepatan belajar pemuda itu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berjalan pulang malam itu, So Hong memutuskan untuk membeli tombak paduan bermutu tinggi untuk ujian sekolahnya yang akan datang. Namun, saat melihat label harga hampir 70.000 yuan di toko senjata setempat, dia sadar dananya saat ini tidak cukup untuk membeli senjata dan membayar tagihan medis bibinya. Mencari sumber penghasilan lain, perhatiannya tertuju pada siaran publik yang menawarkan hadiah uang tunai yang besar bagi seniman bela diri yang bersedia memburu binatang buas yang jumlahnya terus meningkat di luar kota. Kembali ke apartemennya, So Hong mendengar bibi dan pamannya berdiskusi tentang perlunya mereka terus bekerja untuk menabung demi masa depan bela dirinya yang mahal. Masuk ke dalam, dia memijat bahu pamannya dan mendesaknya untuk akhirnya pensiun. Tapi pria tua itu dengan keras kepala bersikeras untuk mendapatkan sedikit uang untuk kebutuhan sehari-hari agar bebannya tidak sepenuhnya jatuh pada So Hong. Menyadari keluarganya tidak akan pernah merasa cukup aman untuk beristirahat kecuali dia mendapatkan kekayaan besar, Su Hong membulatkan tekadnya untuk berburu. Berdiri di luar gedung kemudian, dia menginvestasikan semua poin yang baru diperolehnya ke dalam stat vitalitasnya, mendorong kekuatan fisiknya ke ambang batas ranah seniman bela diri sejati. Dia kemudian menghabiskan 2 hari berikutnya, melelahkan dirinya di gimnasium sekolah, sampai semua teknik tempurnya mencapai tahap kesempurnaan. Siap sepenuhnya pada hari Sabtu, So Hong pergi ke pangkalan seniman bela diri Kota Bintang yang padat penduduk. Meninjau pamflet hadiah, dia mencatat pembayaran yang menguntungkan untuk berbagai tingkatan binatang buas. Meskipun dia merasa jijik saat mengetahui bahwa para pemburu harus menyerahkan telinga kiri yang terpenggal sebagai bukti primitif atas buruan mereka. Bacaannya terganggu ketika rombongan yang berisik menerobos kerumunan yang dipimpin oleh seorang pria pirang sombong yang oleh orang-orang di sekitarnya disebut Tuan Muda Ye. Mendengar desas-desus tentang kekalahan memalukan Ye baru-baru ini, So Hong mengenali pakaian dan aura pria itu.
Itu adalah Rubah Putih, petarung korup dari arena bawah tanah, yang saat ini memanfaatkan statusnya sebagai keponakan direktur pangkalan. Sadar bahwa manusia di alam liar bisa sama berbahayanya dengan para monster, Su Hong melewati gerbang keluar dan meyakinkan penjaga yang sangat skeptis bahwa dia akan pergi sendirian. Setelah berkeliaran di hutan luar selama 2 jam tanpa melihat satupun target, dia masuk lebih dalam ke hutan. Pencariannya berakhir ketika dia akhirnya bertemu dengan serigala bulan nether tahap awal, yang segera mengeluarkan auman ganas dan menerkamnya. Serigala bulan nether menemui akhir yang cepat saat Su Hong membalas dengan tinju guntur yang dialiri petir. Segera setelah itu, beruang hitam mengamuk peringkat 1 tahap menengah yang menyerang, jatuh dengan sama mudahnya. Senang dengan kenyataan melawan monster dan kemenangannya yang mudah, Su Hong mengambil telinga beruang itu dengan pisau. Notifikasi sistem segera muncul, mengonfirmasi bahwa dia akhirnya mengumpulkan cukup poin bela diri untuk menembus ke ranah seniman bela diri sejati. Sebelum dia bisa memproses pencapaian itu, aura yang sangat kuat menarik perhatiannya lebih dalam ke hutan. Dia menemukan ular piton raksasa giok hitam peringkat 1 tahap akhir yang besar sedang meneror sebuah tim pemburu. Siapa sih yang membuat nama-nama ini? Terkagum-kagum pada kecepatan monster raksasa itu, Su Hong menyaksikan binatang itu dengan brutal menghantam salah satu pria ke dinding batu. Pemburu itu batuk lemah kesakitan sebelum tewas karena lukanya. Mendekati pria yang jatuh itu, Su Hong dengan sungguh-sungguh meminta untuk meminjam senjatanya dan mengambil tombak yang tergeletak. Piton raksasa itu dengan cepat mengalihkan permusuhannya ke arah pendatang baru. Menyadari bahwa mengalahkan binatang buas tahap akhir biasanya membutuhkan tim yang terkoordinasi, Su Hong sepenuhnya mengandalkan keterampilannya yang baru disempurnakan untuk bertarung sendirian. Dia dengan mudah menghindari serangan cepat ular itu menggunakan langkah hampa, lalu menyerang, menembus sisik tebalnya dengan tusukan tombak lautan amarah yang bergelombang. Menyadari bahwa perbedaan ukuran mereka yang besar menghalangi pukulan fatal yang cepat, Su Hong merumuskan taktik pukul dan lari. Dia berencana untuk menyerang, segera menciptakan jarak, mencari celah lain dan cepat mundur, menahan sabetan ekor yang dahsyat dengan tinju guntur yang disempurnakan. Dia secara sistematis melemahkan monster itu selama beberapa ronde yang melelahkan. Lelah tetapi puas karena strateginya berhasil, Su Hong memperhatikan piton raksasa itu gemetar, jelas terdesak hingga batas kemampuannya. Kembali bersemangat, dia menyiapkan tombaknya untuk mengakhiri pertarungan. Tiba-tiba tawa gila bergema dari tepat di belakangnya. Seorang pria bertopeng dengan tinju menyala menyergap Su Hong, melancarkan serangan buta yang dahsyat yang membuatnya terbang dengan keras ke dinding batu. Batuk kesakitan, Su Hong menuntut untuk mengetahui siapa yang telah menyerangnya. Melangkah keluar dari bayang-bayang hutan dengan rombongan bersenjata lengkapnya, Tuan Muda Ye yang sombong menyapa mantan rival arenanya, dengan sombong menyarankan agar Su Hong menyerahkan piton raksasa yang lemah itu kepadanya. Menganggap Su Hong hanya kebetulan menemukan piton raksasa giok hitam yang sekarat, Ye menuntutnya untuk menyerahkan binatang itu. Ketika seorang bawahan bertopeng melancarkan serangan diam-diam, Su Hong dengan mudah menangkis serangan itu menggunakan tinju Vajra yang disempurnakan. Mengenali teknik khas itu, Ye segera mengidentifikasi Su Hong sebagai Minotaur dari arena bawah tanah dan dengan marah memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Kalah jumlah dan kehabisan vitalitas dari pertarungannya dengan binatang itu, Su Hong secara taktis mundur ke hutan lebat. Saat para bawahan membabi buta mengejarnya di antara pepohonan, Su Hong menggunakan taktik pukul dan lari, menyergap dan melenyapkan mereka satu persatu dengan langkah hampa dan tinju guntur yang disempurnakan. Menyadari anak buahnya jatuh oleh teknik tingkat yang sangat tinggi, Ye, yang putus asa dan marah langsung menghadapi Su Hong, melepaskan serangan energi yang kuat yang disebut jari penghancur kehampaan. Selama bentrokan mereka, Ye membuat kesalahan fatal. Dia mengancam akan membunuh seluruh keluarga Su Hong jika dia berani melawan. Ancaman itu seketika menyulut amarah yang dingin dan kejam di dalam diri Su Hong. Sepenuhnya mengabaikan upaya putus asa Ye untuk menggunakan status politik pamannya di pangkalan sebagai tameng, Su Hong terus melancarkan serangan tanpa henti. Serangan tinju merah menyala yang dahsyat menghantam wajah Ye, membuat tuan muda sombong itu berlutut, berdarah dan ketakutan. Ye dengan putus asa mempertanyakan bagaimana Su Hong memiliki kekuatan mengerikan seperti itu, bahkan tanpa menjadi seniman bela diri sejati. Sebelum Su Hong bisa memberikan pukulan terakhir, bayangan besar membayangi mereka. Piton raksasa giok hitam, yang telah memulihkan staminanya sepenuhnya saat manusia bertarung, tiba-tiba bangkit dan dengan kejam, menghancurkan Ye sampai mati di bawah tubuhnya yang besar dan bersisik. Frustrasi karena telah membuang terlalu banyak waktu berurusan dengan penyergapan, Su Hong menyiapkan tombaknya sekali lagi untuk menghadapi monster yang telah pulih sepenuhnya. Terpisah di hutan lebat, bawahan Ye Feng mencari pemimpin mereka sebelum Su Hong melancarkan sergapannya.
Selama pertempuran kecil itu, piton raksasa giok hitam tiba-tiba muncul dan menyerang para preman, secara tidak sengaja memberikan poin pembunuhan tidak langsung kepada So Hong melalui antarmuka sistemnya. Menyadari dia akhirnya memiliki cukup poin untuk menjadi seniman bela diri sejati, Su Hong mundur ke gua terdekat untuk meningkatkan statusnya dengan aman, sementara ular raksasa itu mengamuk di luar. Menginvestasikan poin yang terkumpul, Su Hong melihat vitalitasnya mencapai 100. Darahnya bergejolak dengan panas seperti magma. Saat sistem mengumumkan terobosan resminya menjadi seniman bela diri tingkat 1, diperkuat oleh aura merah yang bersinar, Su Hong yang bersemangat keluar dari gua dan menyatakan gilirannya langsung mencegat serangan ekor piton dengan tinju Fajra. Menyerang dari atas, dia menjepit binatang besar itu ke tanah dengan tinju, serbuan guntur yang dahsyat dan berhasil membunuhnya. Menyadari bahwa ular tidak memiliki telinga yang terpenggal yang diperlukan untuk pengambilan hadiah, So Hong malah mendekati mayat Ye Feng yang hancur. Dengan dingin mencatat bahwa tuan muda sombong itu mati dengan mudah. Menjarah mayatnya, dia menemukan manual peringkat B untuk teknik jari pemecah kehampaan. Su Hong kembali ke gua malam itu menggunakan klon sistemnya untuk dengan cepat menguasai pancaran energi tingkat tinggi, meskipun pelatihan itu menyebabkan tekanan fisik yang luar biasa. 3 hari kemudian, So Hong menguji keterampilannya yang baru disempurnakan dengan melenyapkan sepenuhnya beruang liar yang menyerang dengan satu serangan energi besar. Puas dengan kekuatan yang menakutkan itu, dia memutuskan sudah waktunya untuk kembali ke pangkalan seniman bela diri. Di meja penyelesaian, Su Hong menyerahkan karung besar berisi telinga binatang buas bertingkat. Resepsionis menghitung totalnya lebih dari 400.000 koin bintang biru, membuat para pemburu di sekitarnya benar-benar terkejut dengan perburuan solo yang begitu menguntungkan. Su Hong menjadi gugup, menyadari kesuksesannya terlalu mencolok. Tiba-tiba, pintu masuk fasilitas diblokade dengan keras. Supervisor Ye, yang marah atas kematian keponakannya Ye Feng dan 4 seniman bela diri pangkalan, memerintahkan para penjaganya untuk tidak membiarkan siapapun lolos. Saat orang banyak diam-diam merayakan kematian momok terkenal itu, pengawas Ye mengumumkan bahwa manual peringkat B milik Ye Feng hilang dan memerintahkan penggeledahan tubuh yang ketat pada setiap pemburu untuk menghilangkan kecurigaan. Berharap keterlibatan piton raksasa akan menutupi jejaknya, So Hong mencoba menyelinap pergi diam-diam saat kerumunan bubar. Namun, bayarannya yang besar sudah menandainya. Supervisor Ye mencegatnya secara langsung, memancarkan aura mengancam saat dia memuji keterampilan luar biasa So Hong, dengan sinis mencatat bahwa anak muda itu entah bagaimana berhasil berburu binatang senilai 400.000 sendirian. Ye menuduhnya menjarah tas keponakannya yang sudah mati dan memerintahkan penggeledahan. Su Hong dengan agresif menarik tombaknya, memanfaatkan statusnya sebagai siswa SMA nomor 1 Kota Bintang untuk membuat supervisor ragu-ragu. Tidak ingin menyinggung kepala sekolah yang terkenal protektif. Ye yang berhati-hati secara politik menawarkan suap 10.000 koin untuk penggeledahan damai yang dengan tenang dinegosiasikan So Hong hingga 30.000. Para penjaga bertinju api menggeledah anak itu, tetapi sama sekali tidak menemukan apa-apa. Setelah membayar suap, Ye melepaskannya, mengalihkan penguncian marahnya ke sisa pemburu yang kebingungan. Mundur ke kamar hotel bawah tanah, Su Hong meninjau 534 poin bela diri yang telah terkumpul. Penasaran dengan batas fisiologi sistemnya, dia memasukkan poin ke dalam kerangka fananya. Peningkatan itu menyebabkan tubuhnya bermutasi sementara menjadi raksasa berotot besar, memancarkan pasokan kekuatan fisik mentah yang tak ada habisnya. Lega ketika hipertrofi ekstrem itu, secara bertahap surut kembali ke fisiknya yang normal, dia menyelesaikan persiapannya dan berangkat untuk sertifikasi resminya. Tiba di Asosiasi Seniman Bela Diri Kota Bintang, Su Hong mempelajari peringkatnya. Persyaratan dasar peringkat 1 adalah 100 vitalitas dan 1.000 kekuatan tempur. Setelah menyaksikan seorang murid dojo, saingan bernama Li Ming, berhasil lulus dengan skor tempur yang mengesankan, yaitu 1,763, Su Hong mengambil gilirannya di alat tes vitalitas. Dia dengan santai mencetak skor mustahil 123, benar-benar mengejutkan penguji dan menghancurkan mental Li Ming yang sebelumnya sombong. Beralih ke mesin penguji kekuatan tempur berat, Su Hong memutuskan untuk menahan diri, menghitung bahwa menggunakan hanya 50% dari kekuatannya akan cukup untuk lulus dengan aman. Mengabaikan seni bela dirinya sepenuhnya, dia memukul mesin itu hanya dengan menggunakan kekuatan fisik mentah. Pukulan itu dengan keras meluncurkan alat penguji besar ke seberang aula dalam jejak energi biru. Saat layar yang hancur menampilkan skor tahap tinggi 3004, kerumunan meledak dalam kegemparan yang terkejut. Menyaksikan pemandangan itu dari balkon, instruktur Jiang Ming dan muridnya, Lian, akhirnya menyadari kedalaman menakutkan dari anomali Su Hong.
Sementara itu, jauh di dalam fasilitas, Presiden Asosiasi yang sangat stres Wulingxian diinterupsi oleh bawahan yang panik, meneriakkan laporan luar biasa tentang monster muda yang baru saja menghancurkan rekor penilaian mereka. Saat seorang anggota staf mengawal Zhou Hong menaiki eskalator aula pusat untuk mendaftarkan identitas barunya dan mengambil uang sakunya, mereka tiba-tiba dicegat oleh Presiden Wulingxian. Mengabaikan bawahannya, Presiden cabang mengambil alih tanggung jawab pribadi atas anak ajaib muda itu, membawanya ke kantornya. Dia dengan masam mencatat bahwa kepala sekolah menengahnya telah mencoba menyembunyikan kejeniusan besarnya. Ketika Zhou Hong menyatakan dia membutuhkan teknik bimbingan, Wulingxian mengangkat telapak tangannya dan menyalakan bola api yang berputar-putar dengan dahsyat. Dia menjelaskan bahwa teknik-teknik ini lebih dari sekadar menyerap energi spiritual untuk kultivasi. Teknik itu secara langsung menanamkan serangan fisik seorang seniman bela diri dengan kekuatan elemen mematikan dan memperluas jangkauan serangan mereka secara besar-besaran. Dia kemudian menceramahinya tentang hukum dasar kultivasi, menguraikan sistem elemen. Energi spiritual memiliki 7 atribut yang berbeda: logam, kayu, air, api, tanah, petir, dan angin. Sambil dengan hati-hati mencatat bahwa setiap elemen memiliki pro dan kontra taktis yang unik dalam pertempuran. Menghadirkan bola kristal bening untuk menguji kecocokan elemennya, Presiden dengan bangga mencatat afinitas 80% miliknya sendiri dan memprediksi anak itu mungkin melebihi 90. Namun, saat Zhou Hong meletakkan tangannya di bola halus itu, bola itu meledak dalam kilatan merah tua yang menyilaukan dan memenuhi ruangan. Dia memiliki kecocokan 100% yang mustahil dan sempurna dengan atribut api. Dan beberapa saat kemudian menunjukkan kesempurnaan mutlak yang sama persis pada elemen petir dan angin. Benar-benar terkejut menyadari kecocokannya sepenuhnya maksimal di ketujuh elemen. Wulingxian yang sangat rendah hati merosot ke sofa. Pada satu titik, dia menganggap dirinya seorang jenius tingkat atas. Tetapi ketika dihadapkan pada musuh yang menentang akal sehat, dia menyadari bahwa dia hanyalah orang biasa. Dia menyadari bahwa untuk mengalahkan eksistensi yang menentang akal sehat, kau harus menjadi seseorang yang sama-sama di luar akal sehat. Meskipun dia dengan keras memperingatkannya bahwa mengolah banyak elemen secara bersamaan biasanya menghentikan kemajuan seorang seniman bela diri selama puluhan tahun, Zhou Hong dengan keras kepala meminta ketujuh manual, menolak menyia-nyiakan potensinya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan enggan setuju untuk membiarkannya mencoba, Presiden memperingatkannya tentang gesekan berdarah yang meningkat di medan perang surga melawan berbagai ras. Dia berjanji untuk merekomendasikannya ke kamp pelatihan jenius elit masa perang, asalkan dia mendapatkan tempat pertama dalam ujian sekolahnya yang akan datang. Berjalan menjauh dari gedung asosiasi, Zhou Hong teringat kehilangan orang tuanya dalam perang yang sama 1 dekade lalu. Matanya mengeras dengan tekad kuat untuk melindungi keluarganya yang tersisa. Saat tiba di rumah, dia menunjukkan sertifikat peringkat 1 resminya dan kartu tunjangan bulanan 10.000 kredit barunya. Diliputi kegembiraan, bibi dan pamannya menangis dengan kelegaan yang mendalam. Akhirnya, bebas dari perjuangan finansial mereka yang putus asa saat Zhou Hong secara resmi bersumpah untuk menopang keluarga mulai sekarang. Larut malam itu di atap gedung apartemennya, Zhou Hong dengan penuh semangat memulai teknik bimbingan api surgawi barunya. Menyalurkan panas yang menyengat, dia melayangkan pukulan keras ke udara kosong hanya untuk membuat api yang berputar-putar langsung padam menjadi gumpalan uap yang tidak berbahaya, sama sekali tidak membawa kekuatan gegar. Bingung dengan tampilan yang menyedihkan itu, Zhou Hong memeriksa antarmuka holografiknya. Dia menemukan teknik itu terdaftar secara ketat sebagai keterampilan tingkat 1, membawa kesadaran mendadak yang mendebarkan. Tidak seperti seniman bela diri biasa yang harus menghabiskan waktu bertahun-tahun bermeditasi untuk menyerap energi elemen, sistemnya dapat secara artifisial memaksa teknik bimbingan untuk naik level. Zhou Hong mencoba menggunakan antarmuka sistemnya untuk meningkatkan teknik bimbingan api surgawi barunya, hanya untuk disambut dengan peringatan poin bela diri yang tidak mencukupi. Pasrah untuk mendapatkan poin nanti, dia menghabiskan beberapa jam berikutnya secara manual, mengolah 6 teknik elemen yang tersisa ke tingkat 1. Saat energi spiritual dari ketujuh elemen berkumpul di dalam tubuhnya, mereka saling tolak dengan keras, menyebabkan ketegangan fisik yang hebat, dan menggambarkan persis mengapa para jenius lain terhenti selama puluhan tahun mencoba menguasai semuanya. Menolak menyerah, Zhou Hong berusaha untuk secara paksa menggabungkan atribut api dan petir. Dengan alasan sifat mereka yang sangat ofensif mungkin bisa menyatu. Upaya awalnya berbenturan hebat dan menghilang menjadi percikan tak menentu, tetapi dia dengan keras kepala mendorong batas kemampuannya sepanjang malam. Menjelang fajar, Zhou Hong yang berkeringat dan kelelahan akhirnya berhasil menstabilkan bola petir api gabungan berwarna oranye keemasan yang berderak di telapak tangannya.
Ingin memvalidasi kekuatan barunya, So Hong pergi ke Plaza Seni Bela Diri warga Star City dan mendekati alat penguji kekuatan tempur peringkat 3 logam yang berat. Menahan hanya 30% dari kekuatannya, dia memukul mesin dengan energi petir murni, mencetak skor mengesankan 2343, mengambil ancang-ancang lagi, dia menyalurkan energi api petir yang baru saja digabungkan. Dia melangkah ke dalam serangan dan melancarkan pukulan yang menghancurkan. Ledakan kinetik itu dengan keras mengguncang mesin besar itu dan membuat layar digitalnya retak saat mencatat angka luar biasa 3041. Terkejut bahwa serangan dua elemennya yang ditekan dengan kuat telah melampaui hasil dari seorang seniman bela diri tingkat tinggi peringkat 1, So Hong menyadari fusi 3 elemen saat ini di luar batas kemampuannya. Dia memutuskan untuk mengumpulkan poin bela diri yang dibutuhkan pada ujian sekolahnya yang akan datang. Keesokan paginya di SMA nomor 1 Star City, kepala sekolah Lee Sing-shan berdiri di hadapan seluruh siswa yang berkumpul. Dia mengumumkan bahwa karena perang yang meningkat di garis depan, 3 siswa teratas dari ujian bulanan akan direkrut ke dalam kamp pelatihan jenius elit yang kaya sumber daya. Saat kerumunan bergumam, Su Hong mendengar teman-teman sekelasnya bergosip bahwa saingannya, Chen Shan dan Li Tu, keduanya telah menembus peringkat 1 setelah menerima les privat dari prajurit tingkat 3, Shen Tian. Tanpa gentar, Su Hong dengan percaya diri memutuskan untuk menunjukkan kepada seluruh sekolah siapa jenius nomor 1 yang sebenarnya. Di dekat area VIP, Master Dojo Zhang Ming dan muridnya Li Yan mendekati kepala sekolah Li yang sedang stres. Dengan arogan menghina kualitas siswa sekolah, Zhang Ming mengusulkan muridnya untuk berduel dengan pemenang tempat pertama ujian untuk mempermalukan institusi secara publik. Tetapi saat mereka melihat kerumunan, Li Yan tiba-tiba melihat Su Hong, langsung teringat pemandangan mengerikan anak itu yang dengan santai menghancurkan alat penguji asosiasi dengan serangan 3.000. Baik guru maupun murid berkeringat dingin. Benar-benar meninggalkan harga dirinya, Zhang Ming yang ketakutan mundur dengan keras, meminta maaf sebesar-besarnya kepada kepala sekolah Li, dan dengan keras menyatakan muridnya sendiri sampah, yang sepenuhnya mengakui kekalahan. Tidak menyadari kekuatan sejati Su Hong, kepala sekolah menjadi sangat bingung, salah menafsirkan penyerahan diri yang tiba-tiba itu sebagai sarkasme yang menggigit. Sementara itu, Su Hong dipanggil ke lantai arena untuk pertandingan pertamanya melawan seniman bela diri semu bernama Chen Peng. Menganggap kemenangan mudah, Chen Peng mulai berbicara sampah tentang Su Hong. Tanpa kehilangan ketenangannya, Su Hong memberikan pukulan punggung tangan yang sangat cepat dan mudah. Saat anak itu pingsan karena satu gerakan, kerumunan siswa dan staf di sekitarnya meledak dalam keterkejutan mutlak. Saat Su Hong dengan santai berjalan keluar dari arena setelah yang mudah, kerumunan yang bergosip berdengung tak percaya. Bertanya-tanya apakah siswa yang sederhana itu sebenarnya adalah seniman bela diri tingkat 1 yang tersembunyi. Di bagian VIP, kepala sekolah Li yang berkeringat menyadari kelalaiannya dalam mengubur bakat seperti itu dan bertanya kepada Chen Tian dari mana anak itu berasal. Turnamen dengan cepat berlanjut ke semifinal, mempertemukan saingan Su Hong, Chen Shan dan Li Tu. Pertarungan yang seimbang itu meningkat ketika Chen Shan melepaskan tinju sumsum tingkat 3-nya. Pukulannya memproyeksikan aura api yang ganas. Namun, Li Tu membalas dengan proyeksi atribut logam yang lebih kuat. Tinjunya terbungkus rantai energi logam yang berputar-putar. Dengan agresif mendorong lawannya mundur, Li Tu melepaskan rentetan 5 pukulan yang menggema. Tinju guntur 5 suara itu berhasil mengklaim kemenangan tipis. Mengamati pertunjukan itu, instruktur tamu Chen Tian memuji Li Tu karena telah menguasai proyeksi atribut dan tinju guntur hanya dalam 10 hari. Percaya bahwa Li Tu sekarang tak terbendung, Chen Tian menepis peluang Su Hong di final yang akan datang. Tetapi kepala sekolah Li yang telah menyaksikan seorang master dojo veteran melarikan diri ketakutan hanya dengan melihat Su Hong pagi itu dengan percaya diri memasang taruhan 50.000 kredit pada siswa bintang barunya. Melangkah ke ring untuk pertandingan final, Li Tu juga dengan angkuh mengaktifkan rantai logamnya, mengejek keberuntungan Su Hong mencapai final. Li Tu membual bahwa perburuan binatang buasnya yang ekstensif telah membuat rekan-rekan mereka tampak sangat lemah. Su Hong dengan tenang menjawab bahwa karena Li Tu telah berhasil sejauh ini, dia bisa dengan bangga mengklaim gelar juara kedua di sekolah. Ketika Li Tu yang marah menuntut untuk tahu siapa yang pertama, Su Hong dengan percaya diri menyatakan supremasinya sendiri, berjanji untuk menunjukkan kesenjangan besar di antara mereka dalam satu gerakan. Menolak menghindar, Su Hong menyerbu langsung ke serangan berbalut rantai Li Tu yang datang. Dalam sekejap, Su Hong mengaktifkan proyeksi atributnya sendiri, sepenuhnya menelan dan mengalahkan aura logam Li Tu. Terkejut menyadari petir Su Hong jauh lebih unggul dari logamnya, Li Tu yang putus asa melepaskan jurus pamungkasnya. Serangan cepat dari 5 pukulan tinju guntur instan. Tanpa gentar, Su Hong melangkah ke dalam serangan gencar dan membalas dengan rentetan serangannya sendiri yang menyilaukan.
tinjunya merobek udara, dengan sempurna menetralkan serangan Li Tu saat gemuruh guntur yang memekakkan telinga bergema tepat 9 kali. Tahap kesempurnaan, tinju guntur 9 gema menghantam Li Tu dengan keras meluncurkannya ke seberang arena dan langsung mengakhiri pertandingan. Saat kerumunan meledak dalam kegilaan mutlak atas tampilan tingkat dewa, Chen Tian yang tertegun akhirnya menghubungkan titik-titik itu. Menyadari Su Hong adalah jenius 9 gema anonim yang selama ini ia cari dengan putus asa. Berseri-seri dengan bangga, Kepala Sekolah Li menyatakan Su Hong sebagai naga sejati Sema nomor 1 Star City. Menyaksikan para medis membawa Li Tu yang tidak sadarkan diri, Kepala Sekolah meramalkan bahwa kota kecil mereka hanyalah genangan air bagi seorang anak ajaib yang ditakdirkan untuk melambung di kamp pelatihan elit, ibu kota kekaisaran, dan akhirnya medan perang para dewa. Kembali ke apartemen kecilnya, Su Hong disambut hangat oleh bibi dan pamannya. Saat mereka duduk untuk makan malam, dia dengan santai menyampaikan berita bahwa dia telah mendapatkan tempat pertama dalam ujian bulanan dan mengklaim tempat yang didambakan di kamp pelatihan elit. Perayaan keluarga yang penuh sukacita tiba-tiba terganggu oleh ketukan keras. Ibu Lin Nian, seorang wanita kaya dan sombong yang putranya menempati urutan keempat, menerobos masuk. Menampar setumpuk tebal 30.000 yuan ke atas meja, dia menuntut Su Hong menyerahkan tempatnya agar putranya bisa pergi sebagai gantinya. Ketika Su Hong menolak mentah-mentah, sikapnya berubah menjadi berbisa. Dia mencoba menakut-nakuti keluarganya dengan merinci kekejaman mematikan kamp, mengklaim kompetisi itu adalah penggiling daging, di mana para elit kaya berpesta dengan ramuan tingkat tinggi dan berlatih seni tingkat tinggi, seolah-olah itu bukan apa-apa. Dia menjamin Su Hong hanya akan tersingkir atau lebih buruk lagi. Tidak terpengaruh oleh ancaman itu, Su Hong dengan tegas berjanji kepada keluarganya bahwa dia bisa menjamin keselamatannya sendiri. Dengan sangat protektif, pamannya menolak uang itu tanpa pikir panjang. Menyatakan kepercayaan penuhnya pada kekuatan keponakannya, dia dengan paksa menendang wanita itu keluar dan membanting pintu di depan wajahnya. Meskipun diam-diam khawatir akan bahayanya, bibi dan pamannya berjanji akan mendukung penuh tekadnya, hanya meminta agar dia kembali dengan selamat. Larut malam di atap apartemen, Su Hong meninjau panel sistem holografisnya. Turnamen itu telah memberinya 285 poin Marshall. Mengetahui dia perlu bersiap untuk monster-monster camp yang sangat kuat, dia mengalihkan poinnya langsung ke kekuatan tempur fisiknya, meningkatkan kerangka fananya dari 36% menjadi 64% yang kuat. Memeriksa keterampilannya, dia melihat anomali yang luar biasa. Teknik bimbingan petir dan api surgawinya telah mencapai level 2 secara alami tanpa dia menghabiskan satupun poin bela diri. Menyadari kultivasi manual bisa meningkatkan keterampilan elemen secara pasif, dia menghabiskan sisa malamnya dengan giat berkultivasi di bawah bintang-bintang. Menjelang fajar, kedua tekniknya menembus ke level 3, secara pasif memberinya 3 poin vitalitas tambahan. Setelah pelepasan yang hangat dan penuh semangat dari keluarganya keesokan paginya, Su Hong berjalan di jalanan kota, tombak beratnya bersandar santai di bahunya. Tiba-tiba, sebuah mobil sport merah yang ramping melayang hingga berhenti dengan suara decitan keras tepat di depannya. Di belakang kemudi, mengenakan kacamata hitam, Ketua Asosiasi Wu Lingxian hanya menyuruhnya masuk. Saat mereka melaju kencang di jalan tol menuju titik pertemuan kamp pelatihan, sang ketua memberikan peringatan keras untuk mempersiapkannya menghadapi kenyataan di depan. Dia mengungkapkan bahwa kamp itu dipenuhi oleh monster-monster yang didanai besar-besaran yang sudah mendekati peringkat 2. Ambang batas yang menakutkan yang membutuhkan 200 poin vitalitas. Lebih jauh lagi, para elit ini sudah menguasai keterampilan bela diri kelas B yang menghancurkan. Su Hong tetap tenang sepenuhnya dengan ruang sistemnya. Dia tahu dia tidak perlu takut pada teknik mereka. Dia bisa langsung menguasai keterampilan kelas B apapun yang dia temui. Mengamati kepercayaan dirinya yang tenang dan tak tergoyahkan, meskipun latar belakang dan sumber dayanya tampak kurang, Ketua Wu tersenyum lega karena dia tidak perlu khawatir mentalnya akan hancur di bawah tekanan besar yang akan datang. Di dalam mobil jauh di pegunungan Tiananlin, di kursi belakang, para siswa rekrutan lainnya tampak panik saat menyadari mereka memasuki zona mematikan yang terkenal penuh dengan monster buas dan raja monster peringkat 7 yang menjulang tinggi. Namun, Su Hong menyeringai pelan sambil menatap keluar jendela. Darahnya berdebar kencang saat dia mendapati dirinya secara aktif menikmati atmosfer predator brutal pegunungan. Tiba di area pementasan berpagar, Su Hong mengambil tombaknya yang terbungkus dan bergabung dengan kerumunan rekrutan yang cemas. Gumam para rekrutan memuncak saat konvoi kendaraan mewah masuk ke lapangan tanah, menurunkan 3 jenius terkemuka kota. Xiaoyan sang telekinetik spiritual, Lin Xinghe yang hampir mencapai peringkat 2, dan Wang Tiantuo sang raksasa berfisik khusus. Kenapa orang-orang ini tidak punya nama normal seperti Jack atau John? Su Hong menatap trio elit itu dengan dingin.
benar-benar ingin menguji batas sebenarnya dari para yang disebut jenius ini. Seorang penguji berwajah muram melangkah ke depan mengumumkan aturan kejam ujian masuk mereka. Kamp pelatihan yang sebenarnya terletak 30 km jauhnya melewati hutan yang berbahaya. Untuk lulus, para rekrutan memiliki waktu tepat 8 jam untuk tiba dengan membawa token khusus yang tertanam di dalam tubuh monster buah setempat. Ketika para siswa yang lebih lemah dengan marah memprotes bahwa tes itu tidak adil dan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan, penguji dengan dingin membungkam mereka. Dia menyatakan bahwa mengurangi risiko dan memangsa yang lemah adalah hukum mutlak di medan perang, dan begitu mereka memasuki garis pepohonan, para instruktur tidak akan campur tangan untuk menghentikan perampokan, cedera, atau perkelahian. Su Hong mencibir, dengan keras menyebut para siswa yang mengeluh itu sekelompok sampah sambil bersukacita dalam hati. Lingkungan tanpa hukum ini adalah tempat berburu yang sempurna untuk mendapatkan poin marshal gratis dari rekan-rekannya. Saat suara bel berbunyi, kerumunan yang panik menyerbu ke dalam hutan. Jauh di dalam hutan, Su Hong dengan cepat menemukan 2 siswa yang terkunci dalam perkelahian sengit memperebutkan sebuah token. Sangat kecewa dengan kekuatan tempur mereka yang lamban, Su Hong melompat ke kanopi untuk mencari monster. Namun, dia dengan cepat mendengar percakapan orang-orang itu yang kaya menindas yang lain, dengan sombong mengejeknya sebagai orang miskin yang kerja kerasnya tidak ada artinya melawan kekayaan turun-temurun. Memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan poin gratis, Su Hong turun dari dahan, hanya memegang sebatang kayu tebal yang berat. Memperlakukan kedua petarung itu seperti umpan, dia dengan santai menyuruh mereka berhenti bertengkar dan bekerja sama melawannya. Marah karena penghinaan yang terang-terangan, salah satu dari mereka melompat ke depan dengan kepalan tangan siap. Namun, dengan kecepatan kilat, Su Hong menendangnya tepat di perut. Tekanan angin besar dari pukulan keras itu dengan keras melontarkan siswa itu ke belakang, membuatnya pingsan membentur batang pohon. Saat siswa yang lain berdiri terpaku dan sangat terkejut, Su Hong langsung memperpendek jarak. "Giliranmu," kata Su Hong dengan dingin. Dengan kejam mengayunkan dahan berat itu ke wajah siswa kedua, dengan benturan brutal yang menyemburkan darah. Kembali di pusat penilaian, staf pemantau menyaksikan rekaman kamera dalam keheningan yang tercengang saat Su Hong dengan mudah mengalahkan kedua petarung dalam satu serangan. Karena tidak ada anak laki-laki yang secara resmi memicu sinyal bahaya mereka, penguji mengkonfirmasi bahwa mereka belum tereliminasi. Jauh di dalam hutan, siswa kaya dan kelas pekerja itu mengerang saat mereka pulih dari serangan brutal itu. Ironisnya, pemukulan bersama itu benar-benar melenyapkan perang kelas mereka yang sengit. Merasa rendah hati dan terikat oleh penghinaan bersama, mereka saling meminta maaf, mengambil tongkat kayu Su Hong yang dibuang, dan membentuk kelompok persaudaraan untuk memburunya demi balas dendam. Tidak sadar dan sama sekali tidak peduli dengan para pengejarnya yang baru, Su Hong memberanikan diri lebih jauh ke dalam barisan pepohonan. Segera bertemu dengan kawanan besar babi hutan bertaring raksasa. Dia menerobos monster itu menggunakan tinju guntur 9 gema miliknya, tetapi dengan cepat mengerutkan kening pada antarmuka sistemnya. Karena tingkat kekuatannya sendiri telah melonjak begitu drastis, poin marshal yang diberikan untuk membunuh musuh level rendah mengalami penurunan hasil yang parah. Setelah membedah beberapa bangkai dan tidak menemukan apapun, dia menyimpulkan bahwa token masuk wajib hanya muncul di dalam monster tingkat lebih tinggi. Mendorong lebih dalam ke pegunungan selama setengah jam lagi, dia akhirnya melacak harimau hitam bayangan malam tingkat tinggi. Dengan sinar energi mematikan yang tepat dari jari penembus kehampaannya, dia langsung menusuk tengkorak monster itu dan mengiris perutnya, berhasil mengambil token pelatihan yang berlumuran darah. Dengan tiket masuknya yang aman, Su Hong mengalihkan fokusnya sepenuhnya untuk mengoptimalkan perolehan poinnya. Dia menghitung bahwa melacak target tingkat tinggi yang jarang sangat tidak efisien dibandingkan dengan memusnahkan kelompok besar musuh yang lebih lemah. Memperlakukan ujian bertahan hidup yang mematikan itu murni sebagai sumber daya, dia berbalik dan kembali ke pinggiran. Selama beberapa jam berikutnya, dia melakukan pembantaian massal. Puluhan babi hutan dan seekor beruang tingkat menengah yang besar jatuh karena serangannya yang tak henti-hentinya. Dia memastikan bahwa dengan kerangka fananya yang melewati 64%, kekuatan fisik mentahnya saja sekarang sudah cukup untuk menghancurkan monster tingkat menengah dengan santai bahkan tanpa mengaktifkan keterampilan bela diri. Memeriksa antarmukanya, Su Hong mencatat bahwa dia telah mengumpulkan 254 poin bela diri. Dengan sisa waktu 3 jam, dia hanya butuh 100 lagi untuk memaksimalkan kemajuan fisiknya sepenuhnya. Tiba-tiba, kanopi hutan menjadi gelap secara mengerikan. Pekikan yang memekakan telinga bergema di pegunungan mengguncang daun-daun dari dahan. Melihat ke atas, mata Su Hong melebar saat Raja Monster Batu Emas legendaris melayang tepat di atas kepala.
Hanya dengan kepakan santai sayap apinya yang raksasa, predator puncak itu melepaskan gelombang kejut yang meratakan hutan, memaksa Su Hong untuk menancapkan tombak beratnya ke dalam tanah dan menahan diri agar tidak terlempar dengan keras. Gelombang kejut besar itu mematahkan pohon-pohon yang menjulang tinggi seperti ranting, memaksa Su Hong menahan tombaknya ke tanah yang bergejolak. Tiba-tiba, sesosok yang memancarkan energi emas yang menyilaukan muncul di langit di atas batu emas itu adalah Grandmaster peringkat 7 Qin Tianli. Menghadapi Raja Monster kolosal itu, sang Grandmaster secara agresif menghajar burung raksasa itu hingga mundur, dengan keras mengumumkan ke seluruh hutan bahwa dia meminjam wilayahnya untuk kamp pelatihan. Terpesona oleh tontonan terbang tanpa bantuan dan kekuatan yang luar biasa, Su Hong menatap ke langit. Tekadnya mengeras saat dia bersumpah suatu hari akan mencapai alam yang sama persis. Sementara itu, di dalam ruang pemantauan camp, Grandmaster Qin dan 2 instruktur peringkat 5 meninjau rekaman pengawasan. Qin memuji 3 keturunan elit teratas, Wang Tiantuo, Lin Xinghe, dan Xiaoyan karena dengan mudah menahan aura menindas dari Raja Monster itu. Mengabaikan para siswa dari sekolah biasa, Qin bertanya apakah ada orang lain yang patut diperhatikan. Seorang instruktur yang berkeringat, Bai Mu, menunjuk ke monitor yang menunjukkan Su Hong dengan santai berburu monster segera setelah gelombang tekanan. Melihat berkas Su Hong, mata Qin melotot melihat statistik yang mustahil. Afinitas semua atribut 100% sempurna, seni bela diri tahap kesempurnaan, dan kekuatan tempur fisik mentah di atas 3.000. Namun, kekagumannya dengan cepat berubah menjadi kengerian saat melihat ki darah Su Hong yang terhambat. Qin menyadari bahwa bocah itu mengolah ke-7 teknik elemen secara bersamaan. Sebuah jalan yang diyakini oleh Grandmaster akan benar-benar menghancurkan kemajuannya di masa depan. Kembali di pintu masuk camp, 3 jenius teratas tiba dengan lancar pada jam ke-6. Saat jam terus berdetak hingga menit-menit terakhir, Grandmaster Qin mulai panik takut harta karunnya yang baru ditemukan, meskipun cacat, telah dieliminasi. Akhirnya, tepat sebelum batas waktu 8 jam berakhir, Su Hong yang berlumuran darah dengan santai berjalan keluar dari barisan pepohonan setelah benar-benar lupa waktu saat mengumpulkan poin bela diri. Sama sekali tidak terluka, meskipun penampilannya mengerikan, kedatangannya langsung menarik perhatian trio elit yang diam-diam menghormati aura kejam dan waktunya yang ahli. Dengan ujian yang secara resmi berakhir, seorang instruktur menyambut para peserta pelatihan yang selamat. Dia merinci fasilitas utama camp, termasuk paviliun seni bela diri yang menampung keterampilan peringkat A yang sangat didambakan. Namun, akses memerlukan poin kontribusi, yang hanya bisa diperoleh melalui kinerja luar biasa dalam mata pelajaran pelatihan mereka yang akan datang. Ditempatkan di kamar asrama tunggal pribadi, Su Hong yang bersemangat duduk di tempat tidurnya dan membuka antarmuka sistemnya. Aman dari mata-mata, dia mengambil 354 poin bela diri yang disimpannya dan terus-menerus memasukkannya ke dalam statistik tubuh fananya. Kulitnya memerah karena panas yang memancar saat bilah kemajuan terisi dengan cepat. Saat mencapai 100%, sebuah perintah sistem baru muncul di depan matanya. Tubuh fana 100% berevolusi. Saat evolusi fisik misterius dimulai, mata Su Hong mulai bersinar dengan warna merah padam yang menyala-nyala. Saat cahaya merah padam yang ganas memudar dari matanya, evolusi misterius itu selesai. Antarmuka sistem Su Hong diperbarui, mengungkapkan bentuk fisiknya telah melampaui menjadi tubuh penguasa, lengkap dengan bilah kemajuan peringkat roh yang baru. Mengagumi kekuatan dasar barunya yang meledak-ledak, dia tanpa sadar menggenggam tombak paduan kelas C-nya hanya untuk mendengar logam itu berderit dan bengkok di bawah genggaman santainya. Menyadari senjatanya saat ini benar-benar tidak berguna, dia tahu dia sangat perlu mendapatkan poin kontribusi yang cukup untuk membeli pengganti kelas A. Sementara itu, di ruang pemantauan camp, Grandmaster Qin sibuk merencanakan pelajaran brutal untuk rekrutan barunya yang anomali. Yakin bahwa jalur kultivasi multi-elemen Su Hong pasti akan menghancurkan masa depannya. Sang Grandmaster berencana menggunakan serangan malam yang akan datang untuk menghancurkan pola pikir arogan anak itu dengan kekerasan. Dia memerintahkan para instruktur untuk mengabaikan perjodohan standar dan menugaskan seorang ahli tingkat 1 peringkat tinggi dengan kekuatan tempur 5.000, khusus untuk menghancurkan Su Hong. Jika hati bela diri anak itu hancur karena kekalahan yang tak terhindarkan, Qin dengan dingin beralasan, maka dia memang sampah sejak awal. Tanpa menyadari penyergapan yang direncanakan untuknya, Su Hong menuju ke gudang peralatan. Mengambil gelang pintar penghitung poin, dia melihat-lihat rompi pemberat, akhirnya memilih yang seberat 5 ton. Untuk menghindari perhatian yang tidak perlu, dia menutup resleting jaketnya, menyembunyikan sepenuhnya peralatan berat yang besar itu.
Mendekati ruang gravitasi berbentuk piramida, Su Hong menemukan kerumunan peserta pelatihan berkumpul di luar. Mereka bergosip dengan kagum tentang jenius top camp Wang Tiantuo yang saat ini berlatih di dalam dengan gravitasi 2 kali lipat sambil mengenakan rompi seberat 3 ton. Setelah menghitung, Su Hong menyadari 3 ton sebenarnya sangat ringan baginya. Tiba-tiba mengerti betapa dahsyatnya kekuatan tubuh tuan barunya dibandingkan dengan rekan-rekan elitnya. Sementara peserta pelatihan lain ragu-ragu karena terlalu malu untuk berlatih dan dibandingkan dengan Wang Tiantuo, Su Hong dengan percaya diri masuk ke ruang gravitasi. Para penonton langsung mencibir, mengejeknya karena berlagak tangguh saat memasuki ruangan brutal itu tanpa rompi pemberat. Di dalam, Su Hong dengan cepat menghitung batas kemampuannya. Pada gravitasi 2 kali lipat, rompi 5 ton tersembunyinya akan memberikan tekanan 10 ton, beban yang hanya bisa ditahannya selama 10 menit. Untuk memaksimalkan sesi latihannya, dia menurunkan mesin ke 1,5 kali gravitasi, menciptakan beban efektif yang menyiksa seberat 7,5 ton. Di luar, para peserta pelatihan tertawa terbahak-bahak melihat monitor, mengejek Su Hong lemah karena dianggap kesulitan di bawah gravitasi dasar 1,5 tanpa peralatan. Di dalam ruangan, tekanan yang luar biasa membuat sirkulasi energi spiritualnya sangat menyakitkan, tetapi secara drastis mempercepat kecepatan kultivasinya. 2 jam yang melelahkan kemudian, Su Hong memeriksa antarmuka sistemnya dengan sangat puas. Teknik air, tanah, dan anginnya semua naik level, dan ki darahnya telah melonjak hingga 130. Benar-benar kelelahan, dia mematikan mesin dan terhuyung-huyung keluar ke udara malam yang sejuk. Para peserta pelatihan yang menunggu langsung menerkam, mengejek dan menggodanya sebagai orang rendahan, yang basah kuyup oleh keringat dari pengaturan gravitasi dasar. Tidak terganggu oleh hinaan itu, Su Hong mengeluh bahwa pakaiannya memiliki ventilasi yang buruk. Dia dengan santai membuka resleting jaketnya untuk mendinginkan diri, memperlihatkan rompi pemberat 5 ton yang terpasang di dadanya, dan membuat para pengejeknya menatap dalam keheningan yang penuh kengerian. Di luar ruang gravitasi, para peserta pelatihan yang mengejek tersedak tawa mereka saat Su Hong dengan santai menjatuhkan rompi pemberatnya yang besar ke lantai dengan suara gedebuk yang keras. Meskipun mereka terpaksa mengakui bahwa bertahan selama 2 jam di bawah tekanan itu cukup bagus, mereka dengan cepat meremehkan pencapaiannya. Dengan keras kepala menyatakan bahwa dia masih sampah mutlak dibandingkan dengan monster seperti Wang Tianquo. Tepat pada saatnya, jenius fisik top camp itu muncul dari ruangannya sendiri. Benar-benar kelelahan tetapi penuh kemenangan. Setelah menahan tekanan 6 ton yang melelahkan, Lin Xinghe mendekati si kasar yang kelelahan itu dengan main-main menantangnya untuk balapan di ruang pergerakan. Wang Tianquo langsung menolak, dengan terus terang menyatakan dia akan gila jika balapan melawan teknik angin peringkat andalan Lin. Menguping dari pinggir, Su Hong menyadari tubuh tuan barunya sangat kekurangan skill pergerakan tingkat tinggi. Melihat peluang emas, dia diam-diam membuntuti si jenius atribut angin itu. Di dalam ruang latihan gerakan khusus, Lin Xinghe menaikkan tingkat kesulitan ke level maksimum. Saat ratusan proyektil berkecepatan tinggi memenuhi ruangan, Lin dengan mudah meluncur di udara. Menggunakan langkah awan mengejutkan angsa terbang peringkat E-nya, dia menyelinap melalui rentetan mematikan di tengah-tengah kelopak bunga yang melayang. Melakukan pose-pose flamboyan yang elegan yang membuat para peserta pelatihan yang mengamati benar-benar terpesona. Bersembunyi di kerumunan, Su Hong fokus dengan saksama pada pertunjukan itu. Antarmuka sistemnya menyala, dengan cepat menganalisis dan mengunduh teknik tersebut. Dalam hitungan detik, bilah kemajuan mencapai 100% tanpa membaca satupun manual. Su Hong telah secara instan menguasai teknik gerakan peringkat E ke tingkat pemula. Namun, karena sistem telah menanamkan ingatan otot langsung ke tubuhnya, Su Hong secara tidak sengaja memicu teknik tersebut, meniru pose-pose flamboyan ala anime Lin Xinghe tepat di tengah lorong. Sangat malu dengan posturnya yang mencolok, Su Hong buru-buru melarikan diri dari ruangan itu, sama sekali tidak menyadari bahwa dia meninggalkan kerumunan peserta pelatihan yang pingsan, yang salah mengira dia hanya berakting sangat keren. Sementara itu, bersembunyi di bayang-bayang kerumunan, duo kaya dan kelas pekerja melihat target mereka pergi. Mencari tempat untuk mengumpulkan poin bela diri, Su Hong tiba di ruang tempur monster buas. Dia berhenti sejenak untuk menyaksikan para elit kamp pamer di simulator publik. Dia menyaksikan Wang Tiantuo memusnahkan monster buas dengan kekuatan fisik mentah yang meledak-ledak, tetapi dia benar-benar terpesona oleh Xiaoyan. Jenius wanita itu secara aktif melayang di udara, sebuah prestasi yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh para Grandmaster. Menggunakan telekinesis peringkat A-nya, dia dengan mudah mengikat dan membantai harimau hitam tingkat tinggi. Menyadari bahwa telekinesis seorang pembaca roh adalah utilitas pamungkas, Su Hong memeriksa panel sistemnya.
Stat rohnya saat ini berada di angka 26,5. Untuk bangkit sebagai pembaca roh, dia membutuhkan tepat 100 poin, membuatnya kekurangan tepat 73,5 poin. Bersemangat untuk melakukan pembantaian demi menutup kekurangan itu, So Hong menggesek gelangnya dan mengunci diri di dalam ruang simulasi pribadi. Menyadari bahwa sisa kam benar-benar teralihkan oleh para jenius top, kedua penguntit itu menyadari ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Mereka diam-diam menyelinap ke ruang pribadi So Hong dan mengintip melalui jendela dek observasi untuk merencanakan penyergapan mereka. Tapi bukannya target yang rentan, mata mereka terbelalak dalam kengerian mutlak. Mereka berteriak ngeri saat melihat si rendahan itu berdiri sendirian di dalam simulasi. Dengan santai menghadapi gerombolan besar lebih dari selusin monster buas raksasa peringkat 1 tingkat tinggi. Meluncur cepat melewati gerombolan yang kacau, Su Hong dengan mudah menghindari setiap serangan menggunakan teknik gerakan peringkat A yang baru saja mereka lihat digunakan oleh Lin Xinghe. Menyadari dia telah menguasai skill tingkat tinggi hanya dengan menontonnya sekali, para penguntit itu tercengang. Di dalam simulasi, Su Hong melakukan pembantaian mutlak. Meskipun dia mengerutkan kening, ketika 10 pembunuhan monster hanya menghasilkan 81 poin bela diri. Menyadari kekuatannya yang berkembang pesat menyebabkan hasil yang menurun drastis, dia dengan tidak sabar meraih kalajengking simulasi raksasa di ekornya dan mengayunkannya dengan keras seperti gada raksasa, menghancurkan monster yang tersisa menjadi debu digital. Menyaksikan pertunjukan dominasi murni yang tidak terkendali ini, para penguntit itu benar-benar trauma. Dalam ledakan penyelamatan diri yang lucu, mereka secara filosofis menyatakan bahwa balas dendam hanya akan melahirkan lebih banyak balas dendam. Langsung memaafkan Su Hong sebelum berlari kencang untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Di luar ruang simulasi, kerumunan peserta pelatihan meledak kagum saat Wang Tianquo dan Xiaoyan muncul, membanggakan skor besar 280 dan 270 poin kontribusi. Saat para penguntit yang melarikan diri bergegas melewati kerumunan yang bersorak, mereka berkeringat deras berbohong kepada rekan-rekan mereka tentang balas dendam sambil diam-diam, mengejek peserta pelatihan bodoh yang tidak tahu monster sejati masih ada di dalam. 1 jam kemudian, So Hong yang kelelahan akhirnya melangkah keluar. Dia dengan santai mengumpulkan 700 poin kontribusi yang mengejutkan, 400 dari pembantaian monster buasnya, dan 300 dari menahan rompi pemberatnya yang besar. Langsung menuju pavilion seni bela diri, So Hong menelusuri katalog penukaran. Memperhatikan bahwa skill peringkat A berharga 2.000 poin yang mahal. Dia mengubah strateginya ke arah peningkatan yang bisa dikonsumsi. Seorang petugas papan sangat meremehkan peserta pelatihan tingkat pertama yang berlumuran darah itu, dengan blak-blakan memperingatkannya bahwa pil pemusatan roh tingkat 4 premium berharga 500 poin. Tanpa berkedip, So Hong menggesek gelang pintarnya dan mengurangi dana tersebut. Terkejut dengan kekayaan tersembunyinya, sikap petugas itu langsung berubah menjadi tergila-gila dan genit, dan dia dengan antusias menjual tombak atribut ganda api petir peringkat C seharga 200 poin sisanya. Kembali dalam keheningan asramanya, Su Hong meninjau panel sistemnya. Kekuatan mentalnya berada di 26,5 dan dia memiliki tepat 490 poin bela diri yang tersimpan. Setelah berhitung, dia menghitung bahwa bahkan dengan poin yang disimpannya, dia masih kekurangan tepat 25,5 poin untuk mencapai ambang batas 100 yang diperlukan untuk bangkit sebagai pembaca roh. Menggantungkan semua harapannya pada pembelian barunya yang mahal, So Hong menelan pil emas tingkat 4 bertekad bulat untuk menjembatani kesenjangan terakhir dan mengklaim kekuatan barunya. Gelombang energi dingin menyapu tubuhnya yang lelah, langsung menenangkan sarafnya dan memperluas persepsi sensoriknya dengan kejelasan yang jernih. Memeriksa antarmuka sistemnya, dia menyeringai saat kekuatan mentalnya melonjak 24 poin menjadi 50,5. Namun, senyumnya sempat memudar saat dia menghitung angka-angka terakhir. Menambahkan 490 poin bela dirinya yang tersimpan, yang dikonversi menjadi 49 kekuatan mental, membuat totalnya menjadi 99,5. Dia kekurangan tepat 0,5 poin. Mengerang karena frustrasi, So Hong menyadari dia hanya membutuhkan 5 poin bela diri yang remeh untuk melewati ambang batas. Sangat menyesal tidak membunuh satu lagi monster simulasi, dia pasrah untuk tidur dan mendapatkan poin terakhir besok. Di seberang kamp di gudang peralatan, sekelompok veteran universitas berotot kekar mengeluh keras karena ditugaskan untuk mengasuh sekelompok siswa baru SMA. Saat mereka meninjau berkas-berkas untuk serangan malam yang akan datang, mereka bersiul melihat statistik mengerikan Wang Tianquo dan Lin Xinghe. Namun, veteran yang ditugaskan untuk Su Hong mencibir dengan jijik. Melihat Qi darah anak itu yang hanya 123, veteran itu mengumpat dengan keras, sangat terhina karena ditugaskan untuk menindas seonggok sampah. Grandmaster Qin melangkah keluar dari bayang-bayang, dengan tajam mengoreksi murid yang sombong itu.
Dia mengungkapkan bahwa kekuatan tempur Su Hong yang sebenarnya menyaingi prajurit tingkat 1 tingkat tinggi. Untuk menyelamatkan anak itu dari jalur kultivasi multi-elemennya yang salah, sang Grandmaster memerintahkan veteran itu untuk menghancurkan Su Hong tanpa ampun. Dia secara eksplisit memerintahkan penyerang untuk memukuli anak itu sampai dia mempertanyakan pilihan hidupnya, menjanjikan kekebalan total dan hadiah bahkan jika Su Hong cacat permanen dalam prosesnya. Veteran itu menyeringai jahat, tidak sabar untuk melepaskan diri. Beberapa menit kemudian, penyergapan terkoordinasi meletus di seluruh kamp. Tapi berkat kekuatan mentalnya yang baru meningkat, Su Hong merasakan penyerang mendekati asramanya jauh sebelum pintunya ditendang hingga terbuka. Veteran itu bergegas masuk ke dalam ruangan, mengayunkan pedang energi ungu yang bersinar. Tanpa gentar, Su Hong dengan tenang mengangkat tombak atribut ganda peringkat C miliknya, langsung mengenali penyerang itu sebagai prajurit tingkat 1 tingkat tinggi. Rasa frustrasi Su Hong sebelumnya benar-benar lenyap menjadi kegembiraan murni. Baginya, ini bukanlah penyergapan yang menakutkan oleh seorang perwira atasan. Ini adalah layanan pengiriman yang sangat nyaman yang mengantarkan tepat 5 poin marshal yang ia butuhkan untuk bangkit. Menyalurkan tubuh penguasanya, Su Hong mendorong maju dengan kekuatan fisik yang luar biasa, dengan mudah mengalahkan veteran yang terkejut itu dan membuatnya tergelincir di lantai. Menyadari kekuatan fisik saja tidak akan cukup, penyerang itu meningkatkan pertempuran dengan menyatakan bahwa pertempuran bukan hanya tentang otot mentah. Dia melepaskan seni bela diri atribut api peringkat B, mengirimkan tebasan ungu berapi besar langsung ke arah anak itu. Su Hong menghadapi serangan itu secara langsung, menyalurkan petir kuning mentah yang belum diolah melalui tombaknya. Dia dengan mudah memblokir teknik peringkat B, menciptakan gelombang kejut besar yang mengguncang kamar asrama. Berkeringat gugup melihat pemandangan yang absurd itu, veteran itu dengan sombong menunjukkan bahwa karena Su Hong tidak tahu teknik tombak petir yang sebenarnya, dia tetap tidak bisa memenangkan pertarungan. Itu benar. Aku tidak tahu teknik tombak petir apapun. Su Hong setuju dengan ceria, seringai berbahaya menyebar di wajahnya. Tapi bagaimana jika aku menambahkan ini? Bersamaan dengan kilat yang berderak, Su Hong menyalakan teknik panduan api surgawinya, menyalurkan kedua elemen secara bersamaan ke dalam tombak. Seringai sombong veteran itu hancur total menjadi teror yang melumpuhkan saat dia menatap pusaran api dan petir, menyadari bahwa dia sedang menatap teknik mitos yang mustahil, fusi atribut. Putus asa untuk menyelamatkan dirinya, Bu Jingfeng mengerahkan semua yang ia miliki ke dalam tebasan membara peringkat B-nya, mengirimkan gelombang besar api ungu ke arah anak baru itu, menusukkan tombaknya ke depan, guntur, dan api yang menyatu dengan mudah, menghancurkan teknik peringkat B veteran itu. Kekuatan ledakan dari benturan itu dengan keras melontarkan Bu Jingfeng ke belakang, membuatnya menabrak jendela asrama dan terlempar ke udara malam yang sejuk. Berdiri di tengah asap dan pecahan kaca, Su Hong tersenyum dengan sangat puas. Sebuah pemberitahuan sistem muncul di benaknya, memberinya 7 poin nilai Marshall Dao. Dengan total tabungannya, sekarang 497, dikombinasikan dengan kekuatan mental dasarnya sebesar 50,5, perhitungannya akhirnya selesai. Dia secara resmi telah melewati ambang batas untuk bangkit sebagai pembaca roh. Di trotoar di luar, Grandmaster Qin Tianli berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan sombong berlatih ceramah keras yang rencananya akan ia sampaikan kepada Su Hong yang telah dikalahkan dan dibuat rendah hati. Tiba-tiba, sisa-sisa jendela asrama yang hancur berjatuhan dari atas, diikuti oleh tubuh Bu Jingfeng yang pingsan dan mengerang, jatuh dengan keras ke beton tepat di kaki Grandmaster. Qin dan instruktur Baimu menatap dengan kaget dalam keheningan. Meninjau data penyerbuan, para instruktur dengan panik melaporkan bahwa Su Hong telah mengalahkan veteran itu, seorang prajurit kuasi tingkat 2, bahkan lebih cepat daripada para elit teratas camp mengalahkan lawan mereka yang lebih lemah. Ketika instruktur lain bergegas keluar untuk mengonfirmasi bahwa Su Hong telah menggunakan fusi atribut ganda petir api, Grandmaster Qin benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia dengan heboh menjelaskan bahwa satu-satunya manusia lain yang pernah mencapai prestasi seperti itu membutuhkan 10 tahun yang melelahkan, sementara anak ini melakukannya dalam waktu kurang dari sebulan, membangkitkan semangatnya sendiri hingga menjadi hiruk-pikuk. Qin secara dramatis menyatakan Su Hong sebagai naga sejati yang, jika berhasil menggabungkan ke-7 atribut, mungkin bisa mengalahkan kaisar dari 10. Ras alien dalam satu serangan. Baimu yang berkeringat dengan cepat membawa Grandmaster kembali ke dunia nyata, mengingatkannya bahwa menggabungkan atribut sangat berbahaya dan dapat dengan mudah merusak masa depan seorang kultivator jika mereka menemui jalan buntu. Tapi sebelum Qin panik karena tidak sengaja merusak harta terbesar umat manusia, instruktur lain menunjukkan detail yang menakutkan. Su Hong juga menggunakan kekuatan fisik murni untuk mengalahkan veteran itu.
Dengan vitalitas sedikit di atas 120, Su Hong telah benar-benar menghancurkan 500 vitalitas milik Bu Jingfeng. Perbedaan 4 kali lipat yang membuktikan konstitusi misteriusnya jauh lebih unggul bahkan dari tubuh dewa barbar legendaris milik Wang Tianquo. Benar-benar terpukau oleh potensi luar biasa anak itu yang melanggar aturan, Grandmaster Qin membuat keputusan cepat untuk benar-benar menguji batas monster penentang surga ini. Dia memerintahkan pertandingan resmi diadakan keesokan harinya, mempertemukan Su Hong langsung dengan Wang Tianquo dan para jenius terkuat yang dimiliki kamp pelatihan. Duduk bersila di dalam keheningan kamar asramanya, Su Hong dengan tegas mengalokasikan seluruh 490 poin marshal miliknya langsung ke stat rohnya. Sensasi mendalam yang menakutkan menyelimutinya, seperti tiba-tiba menumbuhkan lengan ketiga hantu saat bila kemajuan rohnya melewati angka 100%. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya halus dan kakinya terangkat perlahan dari lantai. Berjalan dengan mudah di udara, Su Hong tersenyum penuh kemenangan. Dia akhirnya telah bangkit sebagai seorang pembaca roh. Bersemangat untuk memperluas persenjataan barunya, dia memutuskan untuk mempelajari seni telekinetik peringkat A milik Xiaoyan dan serangan ofensif Wang Tianquo keesokan harinya. Keesokan paginya, para peserta pelatihan dipanggil secara agresif ke halaman dengan batas waktu 1 menit yang ketat. Berdiri di depan kerumunan yang kelelahan, instruktur Bu Jingfeng terkekeh, terkesan karena tidak ada yang terlambat meskipun ada penyerbuan malam yang brutal. Ketika seorang peserta pelatihan yang babak belur mengeluh dengan keras bahwa penyergapan itu tidak adil karena dia diserang di selangkangan sebelum sempat memakai celana, Bu Jingfeng tanpa ampun menjulukinya Mas Celana Dalam yang menimbulkan gelak tawa di antara barisan. Keriangan itu memudar ketika Grandmaster Qin maju, mengumumkan tes tempur komprehensif seluruh camp. Dia menyatakan bahwa siapapun yang menempati posisi pertama akan diberi hadiah berupa pilihan seni bela diri atau teknik gerakan peringkat A. Mendengar hadiah utama, mata Su Hong berkilauan dengan ambisi mentah. Ini adalah kesempatan sempurna untuk melengkapi set keahliannya. Berpindah ke area pengujian gudang, para peserta pelatihan berkumpul di sekitar monitor kekuatan tempur tingkat 2 yang besar, mempersiapkan panggung untuk pengungkapan yang spektakuler. Grandmaster Qin memanggil urutan pengujian. Lin Xinghe, Xiaoyan, Wang Tiantuo, dan terakhir, Su Hong. Para penonton yang tidak tahu apa-apa segera berbisik kasihan, menganggap Grandmaster secara brutal menghukum peserta terakhir dengan memaksanya dibandingkan langsung dengan 3 monster terbesar di camp. Namun, Su Hong hanya tersenyum penuh arti. Dia menyadari persis apa yang dilakukan Grandmaster Qin. Orang tua itu sengaja mempersiapkan panggung baginya untuk mengejutkan seluruh camp. Lin Xinghe maju lebih dulu. Dengan pukulan keras, ia mencetak kekuatan fisik dasar 4013. Menyalurkan pukulan badai tersembunyi awan peringkat B miliknya, angin hijau yang berputar melilit tinjunya, membuat skor akhirnya meroket menjadi 5.642 yang gila. Angka yang mencapai standar seorang seniman bela diri tingkat 2 sejati. Menonton dari kerumunan, sistem Su Hong aktif langsung mengunduh dan menguasai teknik angin peringkat B dalam hitungan detik. Dia dengan senang hati menerima keahlian gratis itu. Xiaoyan berikutnya. Setelah pukulan fisik biasa sebesar 3.253, matanya bersinar dengan kekuatan telekinetik mentah. Menggunakan seni kondensasi senjata rohnya, dia memanifestasikan palu emas besar yang bersinar dan menghantamkannya ke mesin. Sekali lagi, antarmuka Su Hong berbunyi, dengan mudah menyalin teknik pembaca roh ke dalam persenjataannya. Melihat para jenius elit menunjukkan kartu truf pamungkas mereka di depan monitor, Su Hong menyeringai jahat dalam bayang-bayang. Bagi orang lain, ini adalah peringkat tempur berisiko tinggi. Baginya, ini hanyalah prasmanan seni bela diri tingkat tinggi gratis sepuasnya. Memanifestasikan palu emas besar yang bersinar, dia menghancurkan monitor tempur. Skornya meroket menjadi 5.942 yang mengesankan. Menonton dari kerumunan, Su Hong sangat iri dengan kekuatan telekinetik yang eksplosif itu. Namun, sistemnya memperingatkannya bahwa seni kondensasi mengonsumsi terlalu banyak energi roh untuk dikuasai secara instan. Mengabaikannya, dia mengalihkan pandangan laparnya ke target berikutnya, Wang Tiantuo. Raksasa yang menjulang itu maju dan memberikan pukulan fisik yang dahsyat, mencetak skor sedikit di bawah teknik yang diperkuat angin milik Lin Xinghe. Kemudian menyalurkan seni bela diri peringkat E andalannya, tinju Wang menyala dengan api putih yang menakutkan. Dia melepaskan tinju api hantu tulang neraka, menghantam mesin dengan skor luar biasa 7.534. Skor yang mendekati standar prajurit peringkat 2 tahap menengah. Tersembunyi di kerumunan, Su Hong menyeringai saat antarmuka sistemnya berbunyi, dengan mudah mengunduh teknik peringkat A senilai 2.800 yang sangat didambakan itu secara cuma-cuma. Akhirnya, Grandmaster Qin memanggil Su Hong ke atas panggung.
Para penonton langsung mulai mengejeknya, bercanda bahwa babi mati tidak takut air mendidih dan menganggap dia akan mempermalukan dirinya sendiri setelah 3 prodigi teratas. Mengabaikan bisikan-bisikan itu, So Hong melangkah ke monitor tanpa menggunakan setetes pun energi bela diri. Dia melancarkan pukulan fisik murni. Mesin berat itu bergetar hebat. Tampilan digital menunjukkan angka 6.551. Seluruh gudang menjadi sunyi, tertegun, dan menahan napas. Hanya dengan otot murni, Su Hong telah benar-benar melampaui para jenius teratas. Di tengah kerumunan, mata Wang Tianquo terbelalak. Keangkuhannya sebelumnya langsung lenyap menjadi rasa hormat yang mendalam dan rendah hati. Tapi Su Hong belum selesai. Diberi izin untuk menggunakan seni bela diri, sistemnya dengan cepat mendorong teknik yang baru dicurinya ke tingkat pemula. Api putih yang menakutkan meletus di sekitar tinju Su Hong, membuat penonton benar-benar bingung saat mereka mengenali jurus andalan eksklusif Wang Tiantuo. Menghantamkan tinju berapinya ke monitor, Su Hong mencetak skor astronomis 9.013 yang melampaui kenyataan. Menghancurkan tolok ukur untuk prajurit peringkat 2 tahap tinggi. Dengan putus asa, mencoba mengatasi kesenjangan yang sangat absurd di antara mereka, Wang Tiantuo secara mental merasionalisasikan kekalahan itu. Dia berasumsi Su Hong pasti diam-diam menyembunyikan stat vitalitas besar di atas 500, yang berarti sangat terhormat untuk kalah darinya. Sesaat kemudian, Su Hong duduk di dalam ruang pengujian vitalitas KAM. Monitor digital di atas kepalanya menunjukkan angka 137 yang sangat kecil. Para instruktur di luar bilik benar-benar kehilangan akal, berteriak histeris. Menghasilkan 9.000 kekuatan tempur dari hanya 137 vitalitas adalah kemustahilan matematis. Itu berarti tingkat konversi energi ke kerusakan anak itu benar-benar menghancurkan hukum fisika kultivasi yang diketahui. Menenangkan gudang yang kacau balau, Grandmaster Qin mengumumkan fase terakhir ujian komprehensif, peringkat pertarungan yang sebenarnya. Pertandingan akan beroperasi dengan sistem tantangan Raja Bukit dengan nomor 1 yang tak terbantahkan mengklaim hadiah peringkat A. Bahkan sebelum gema suara Grandmaster itu memudar, si jenius kecepatan Lin Xinghe dengan percaya diri melangkah keluar dari kerumunan dengan bersemangat menantang Su Hong untuk bertarung. Yakin bahwa kekuatan tempur Su Hong yang absurd terhambat oleh vitalitasnya yang rendah, si jenius kecepatan dengan sombong berencana untuk menyerangnya dari jauh dan membuatnya kelelahan. Tapi sebelum duel bisa dimulai, Grandmaster Qin turun tangan. Mengetahui kedalaman sejati monster yang telah dia temukan, Qin memerintahkan Lin Xinghe, Xiaoyan, dan Wang Tiantuo untuk menyerang anak itu bersama-sama dalam pertandingan handicap 3 lawan 1. Sementara trio elit merasa sangat terhina oleh penghinaan yang dirasakan. Su Hong hanya tersenyum dan dengan tenang menerimanya. Saat pertandingan dimulai, Lin Xinghe mengaktifkan teknik gerakan peringkat A miliknya, mengabur ke sisi untuk serangan mendadak. Tapi mata si pelari cepat itu melebar ngeri saat Su Hong menghilang. Menggunakan jurus langkah awan mengejutkan angsa terbang yang sama persis. Bergerak jauh lebih cepat, Su Hong muncul tepat di depan Lin. Hanya beberapa inci dari wajah Lin, dia benar-benar menghindar atau lebih tepatnya ditarik kembali oleh kekuatan psikis Yan. Xiaoyan segera mengunci Su Hong dalam ikatan telekinetik, sementara Wang Tiantuo menyerbu ke depan. Tinjunya diselimuti api putih. Lin, pada saat yang sama, menyerang dengan kakinya, berpikir dia adalah Bruce Lee atau semacamnya. Menonton dari pinggir, Grandmaster Qin mengerutkan kening, khawatir kekuatan fisik standar tidak dapat mematahkan kontrol mental seorang pembaca roh. Su Hong hanya menyeringai memamerkan kekuatan mengerikan dari tubuh penguasanya. Dia dengan paksa menghancurkan cengkraman psikis itu dengan kekuatan kasar murni. Serangan balik mental membuat Xiaoyan terhuyung mundur, batuk darah dengan hebat. Tanpa ragu, Su Hong dengan santai menangkap serangan 2 orang payah ini, mengangkat mereka ke udara dan membanting mereka ke beton bertulang, menghancurkan lantai dan membuat mereka pingsan. Menatap kawah dan kedua rekan setimnya yang tidak sadarkan diri, Xiaoyan yang ketakutan dengan panik meneriakkan penyerahannya. Dengan sisa camp yang segera mundur ketakutan, Su Hong dinobatkan sebagai juara yang tak terbantahkan. Berjalan menjauh dari arena, Grandmaster Qin bertanya mengapa seorang jenius seperti itu menyembunyikan kekuatannya begitu lama. Su Hong dengan pragmatis menjawab bahwa tanpa kekuatan atau pengaruh, pamer terlalu dini hanya akan membuatnya menjadi target. Sangat menyetujui kecerdasan kejam anak itu, Qin secara resmi berjanji untuk mendukungnya melawan siapapun yang berani mengganggunya. Tiba di paviliun seni bela diri untuk mengklaim hadiah juara pertamanya. Qin dengan murah hati meminta Su Hong untuk mendaftar seni bela diri yang dikuasainya saat ini, sehingga dia bisa merekomendasikan pelengkap peringkat A yang sempurna. Su Hong dengan santai menyebutkan tinju api nether hantu tulang, langkah awan mengejutkan angsa terbang, dan pukulan angin tersembunyi awan. Grandmaster Qin membeku, matanya berkedut tak terkendali saat dia menyadari paviliun itu bahkan tidak memiliki manual keluarga rahasia itu.
Su Hong tidak hanya mengalahkan para jenius top camp. Dia telah dengan sempurna meniru teknik pamungkas mereka hanya dengan menontonnya sekali. Memainkan peran sebagai mentor yang bijaksana, Chin mendemonstrasikan sangkar api peringkat A. Menjelaskan bahwa teknik tipe kontrol sangat sulit karena membutuhkan proyeksi energi spiritual keluar tubuh. Sebuah prestasi yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh ahli peringkat 3. Menonton demonstrasi, sistem Su Hong menyala, langsung mengunduh teknik premium tersebut. Memainkan peran sebagai siswa yang rendah hati dan patuh, Su Hong dengan sengaja pura-pura menyerah, mengklaim teknik itu terdengar terlalu sulit untuk levelnya saat ini. Tidak menyadari bahwa anak itu baru saja meniru skill itu tepat di depannya. Grandmaster Chin mengangguk setuju, sangat terkesan dengan kurangnya kesombongan Su Hong. Tiba-tiba, ponsel Chin bergetar. Itu adalah seorang instruktur yang meninjau log turnamen dengan panik melaporkan bahwa Su Hong telah mengenakan rompi pemberat selama pertarungan 3 lawan 1-nya yang brutal. Tertegun, Chin meminta anak itu untuk melepaskannya. Seorang petugas pavilion yang sopan menawarkan untuk menyimpan jaket itu untuknya. Su Hong dengan santai menyerahkannya dengan peringatan ringan bahwa itu agak berat. Saat kain itu meninggalkan tangannya, beban seberat 5 ton itu jatuh seperti landasan dan benar-benar menghancurkan ubin pavilion. Berkeringat deras saat menatap kawah, Grandmaster Chin menyadari Su Hong telah benar-benar melenyapkan para jenius top camp, sambil membawa beban seberat 1 truk penuh. Senyum oportunistik yang licik menyebar di wajah lelaki tua itu. Dia segera memutuskan untuk membawa monster humanoidnya ke kota yang untuk menantang saingannya, Grandmaster Jiang, dan menipu pria itu untuk mendapatkan teknik tombak petir peringkat E miliknya yang berharga. Malamnya, Qin menelepon Grandmaster Jiang untuk memasang perangkap. Jiang dengan sombong menerima tantangan itu, menyombongkan bahwa anak ajaib berambut hijaunya, Lin Chunfeng, memiliki tubuh roh kayu dan telah menembus peringkat 2. Setelah menutup telepon, Zhang menoleh ke murid elitnya dengan ekspresi serius. Menganggap Grandmaster Chin hanya membawa murid lemah untuk mencari pengalaman, Zhang memerintahkan Lin Chunfeng untuk tidak menang terlalu mudah. Dia menyuruh anak itu untuk bertindak seolah-olah itu pertarungan yang sulit dan seimbang, dan menang tipis, murni untuk menyelamatkan muka Grandmaster Chin. Keesokan siangnya, Grandmaster Chin terbang ke kamp kota yang menurunkan Su Hong di halaman. Zhang berjalan keluar untuk menyambut mereka mengharapkan pesaing yang sengit, tetapi rahangnya jatuh ketika Chin memperkenalkan Su Hong hanya sebagai pengguna tombak peringkat 1 tahap awal. Zhang menatap saingan lamanya dengan tak percaya, bertanya-tanya apakah Chin benar-benar sudah pikun. Secara internal, Zhang mulai panik, bertanya-tanya bagaimana caranya dia harus menginstruksikan anak ajaib peringkat 2 miliknya untuk berpura-pura dalam pertarungan seimbang melawan siswa peringkat 1 yang lemah tanpa sengaja membunuhnya. Sama sekali tidak terpengaruh oleh kebingungan itu, sangat percaya diri pada bom nuklir berjalan yang berdiri di sampingnya, Chin menyuruh Zhang untuk bergegas dan memulai pertandingan agar mereka bisa pulang tepat waktu untuk makan malam. Klub pertarungan bawah tanah kota yang penuh sesak dengan penonton yang antusias. Saat Grandmaster Chin dan Su Hong melangkah ke lantai arena, kerumunan mulai mencemooh dengan keras. Merasakan bahwa penantang dari Kota Bintang hanyalah pemula peringkat 1 tahap awal. Mereka mengejeknya tanpa ampun, menyombongkan bahwa anak ajaib peringkat 2 mereka, Lin Chunfeng, bisa menghancurkan anak itu dengan 1 tangan terikat di belakang punggungnya. Berdiri di dekat platform penonton, Lin Chunfeng berkeringat deras, bukan karena takut,